Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Eni Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Prabu Mulih akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan generasi tangguh yang religius, berakhlak baik, dan berwawasan global. Visi tersebut akan saya wujudkan dengan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Pada pelaksanaan aksi nyata ini menggunakan 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah dan dengan rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran IPS. Saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT dan biasa menggunakannya untuk membagi pengalamannya mengenai metode dan model pembelajaran yang tepat dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Pada tahap pelaksanaan, sebelum mulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Kemudian, saya memeriksa kehadiran peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, saya melakukan apersepsi tentang pelajaran yang telah lalu dan kemudian melakukan pembagian kelompok. Berikutnya, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan smartphone yang dimiliki kelompoknya. Di akhir pembelajaran, saya menugaskan peserta didik untuk membuat video tentang materi yang sudah diajarkan dan sudah didiskusikan oleh kelompoknya sesuai kreativitas kelompok masing-masing. Berikut hasil tugas kelompok yang mereka buat. Kami dari kelompok 1 ini menjelaskan hasil dari kelompok kami tentang globalisasi di bidang budaya. Perkenalkan, nama saya Sabita Putri Adisti. Di sebelah kanan saya ada Hayat Helminya, Dinda Filia, dan sebelah kiri saya ada Azalia Sirani. Itu globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya semakin surut dan manusia semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin sulit. Menurut buku IPS kelas 9 kurikulum 2013. Bentuk globalisasi bidang budaya, penyebaran gagasan, makna dan nilai dengan cara untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Globalisasi bidang budaya memberikan manfaat, misalnya karya budaya. Apa itu contoh globalisasi bidang budaya? Yaitu misalnya dalam bentuk budaya bahasa. Bahasa Inggris merupakan contoh bahasa di dunia. Contoh lainnya dalam bentuk makanan. Salah satunya yaitu rendang yang sudah terkenal di seluruh dunia dan lain sebagainya. Adapun dampak positif, salah satu dampak positif globalisasi bidang budaya adalah berkembangnya dunia pariwisata dengan teknologi saat ini melalui internet dan sosmed. Penyebar informasi lebih mudah diketahui semua orang, menjadikan tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui orang. Mereka sangat menarik dan ingin pula pergi ke tempat tersebut. Dari demoralisasi, memudarnya nilai dan norma sosial ini dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari menurunnya moral ini salah satunya dituju dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma. Contohnya pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Akibatnya adanya kriminalitas dalam masyarakat. Upaya penanggulangan menghadapi globalisasi budaya. Yang pertama, menjaring budaya asing masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia untuk
menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, memperbaiki nilai moral. Yang keempat, menyukai dan menggunakan produk Indonesia. Yang kelima, memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang keenam, mematikan setiap budaya dan mempublikasikannya. Yang ketujuh, berpegang teguh nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas iman dan moralitas. Sampaikan jika ada kurang, mohon maaf, kesempatan dan tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Edi Pertiwi dan kawan-kawan sekalian, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan globalisasi di bidang ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dita Nugraha dan di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat dan saling berkaitan antar berbagai negara dalam hal perdagangan serta keuangan. Globalisasi ekonomi yang dilanjutkan oleh saudara Sisika. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan. Perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial dan wilayah antar negara. Contohnya terjadinya perdagangan bebas. Positif globalisasi akan dibacakan oleh saudara Sylvia. Pak, positif globalisasi. Hal ini dikarenakan dengan adanya peluang naiknya pendapatan suatu negara hasil dari perdagangan bebas dengan skala internasional. Dampak negatif globalisasi, ketidaksetaraan ekonomi antar negara berkembang. Dampak memicu persaingan tidak sehat dan dapat menimbulkan dampak sosial yang seperti kemiskinan dan pengangguran. Upaya globalisasi ekonomi dengan saudara di Upaya menghadapi perdagangan bebas. Satu, mendukung perdagangan bebas dalam hal itu memberi bantuan negara berkembang. 3, masyarakat harus dalam game 4 ikut dalam organisasi perdagangan bebas. 5, menyertakan sertifikat halal. 6, sediakan SDM yang unggul. 7, mendorong usaha kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari menjelaskan menerapkan tentang globalisasi di bidang transportasi. Simak dan perhatikan. Perkenalkan, nama saya Penwa Islami. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian globalisasi. Globalisasi di bidang transportasi yang meliputi perubahan konsep ruang dan waktu dan kehidupan manusia di bidang transportasi. Dampak negatif di bidang transportasi: 1, bertambahnya kendaraan pribadi. 2, semakin banyak alat transportasi. 3, meningkat jumlah kecelakaan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jer. Nama saya di sini akan menjelaskan tentang dampak positif di bidang transportasi. Satu, biaya transportasi yang mudah sehingga membuat semua orang dapat kesempatan untuk berpergian. Dua, dimudahkannya mobilitas penduduk tidak menyebabkan pekerjaan di bidang transportasi. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Saki, saya akan menjelaskan tentang arti globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi terhadap tahap di antara entitas, individu dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Dinar Putus Supriyadi. Di sini saya ingin menjelaskan contoh pengertian globalisasi di bidang transportasi. Satu, munculnya berbagai transportasi di laut, udara maupun darat. Dua, dahulu orang berjalan kaki untuk pergi ke desa tetangga, kini tinggal menggunakan motor maupun mobil. Terima kasih. Baiklah, kami akhiri saja dari kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap refleksi, saya mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan metode dan model pembelajaran yang saya lakukan untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Demikian video kali ini, semoga dapat memberi inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.